Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu membedakan sifat kualitatif larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Lanjut saja, sifat kualitatif larutan non elektrolit kemarin yang belum kita bahas adalah kita sudah sampai pada contoh 4 dan contoh 5. Sekarang kita akan membahas contoh soal delta Tp untuk larutan non elektrolit. Kita ingat lagi bahwa rumusan non elektrolit itu perbedaannya ada di faktor pengali I. I itu adalah 1 ditambah N-1 alfa. Nah, sekarang kita akan mempelajari contoh soal yang menggunakan delta Tp untuk larutan elektrolit dan tekanan osmosis untuk larutan elektrolit. Berikut contoh soal delta Tp untuk larutan elektrolit. Berapakah penurunan tekanan uap larutan? Delta Tp penurunannya berapa dan tekanan uap larutannya berapa ketika 4,9 gram asam fosfat H3PO4 dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 25 derajat Celcius jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut sebesar 23,76 mm raksa dengan alfa sama dengan 0,4. Alfanya dari ini adalah 0,4. MR-nya H3PO4 ini adalah 98. Yang ditanya adalah berapa delta P-nya dan berapa P-nya. Ya sudah dijawab. Ini delta P itu bisa dihitung dengan selisih. Delta P sama dengan P0. Selisihnya berapa? Selisihnya dari P0 dikurangi P. Karena P-nya belum ketemu, delta P-nya juga belum ketemu. Ya mau tidak mau cari dulu delta P-nya. Delta P-nya adalah fraksi mol terlarut, fraksi mol asam fosfat kalikan P0. Karena yang mau dihitung adalah delta P. Karena delta P itu berkaitan dengan pelarut, fraksi mol pelarut. Semakin banyak pelarutnya maka ini akan semakin besar. Fraksi mol terlarut. Semakin banyak yang terlarut maka selisihnya akan semakin besar. Fraksi mol terlarut kalikan P0. P0-nya ini 23,76. Lalu tinggal mencari fraksi mol asam fosfatnya, fraksi mol terlarutnya. Bagaimana caranya? Cari. Fraksi mol terlarut sama dengan N ini asam fosfat saya lambangkan AP, NaP kalikan I dibagi dengan N air tambah NaP kalikan I. Nah, ini ada faktor pengali I, karena ini adalah larutan elektrolit. Berapa NaP? NaP mol AP ini balik lagi ke atas, mol AP sama dengan masanya dibagi MR-nya. Masanya ini adalah 4,9 gram dibagi MR-nya 98, hasilnya 0,05. Masuk ke sini 0,05 kalikan I. Berapa I-nya? Ini ada I sini. Berapa I-nya? I-nya rumusnya adalah 1 plus N-1 alfa 1. N-nya berapa? Ini karena dia asam fosfat, N-nya ini rupanya belum ada ionisasinya. Ionisasinya cara yang gampang kalau asam sulfatnya seperti ini adalah dia terion sama, jadi 3H plus PO4 min 3, atau gampangannya saja ini menjadi satu ion, PO4 menjadi satu ion, H plus sebanyak 3, jadi H plus sebanyak 3, 3H plus tambah 1 jadinya 4. Masuk ke sini 4 min 1 kalikan alfa sudah disebutkan sini 0,4. Ini 3 kali 0,4 hasilnya 1,2 tambah 1 jadinya 2,2. I nya 2,2. Masuk ke sini I nya kali dikalikan 2,2, yang ini juga kalikan 2,2. Ini sama 0,05, ini juga 0,05. Nah sekarang mol air berapa? Mol air, massa air dibagi MR air. Massa airnya sini 180 gram dibagi 18 MR air. Dihafalkan saja, MR air 18 sama dengan 10. Masuk ke sini 10. Yang di atas dikalikan dioperasionalkan matematika, ini dikalikan dulu baru ditambah 10. Nanti hasilnya 0,01. Berarti fraksi mol terlarutnya, fraksi mol asam fosfatnya adalah 0,01. Masukkan ke sini.
0,01 kalikan 23,76, 0,24 mm raksa. Selisih penurunannya adalah 0,24 mm raksa. Dari berapa? Dari 23,76. Turun sebanyak 0,24. Berapa P larutannya? Udah ketemunya 23,52. 23,76 dikurangi 0,24, jadinya 23,52. Atau pakai rumus delta P sama dengan P0 dikurangi P. Delta P nya ini 0,24 sama dengan P0 nya 23,76 dikurangi P, pindah ke sini, ini pindah ke kanan, ini 23,52. Ini ya contoh soal penurunan tekanan uap untuk larutan elektrolit. Ingat ada faktor pengalih I. Ada faktor pengalih I di sini. 1 plus N1 alfa derajat ionisasi atau persentase ionisasinya. N ini adalah jumlah ionnya sini. Kalau hanya 3 tambah 1 saja 4. Kalau H2SO4 hanya 2 tambah 1 3. Kalau HNO3 hanya 1 tambah NO3 2. Itu ya untuk contoh soal penurunan tekanan uap. Silakan ditulis, stop videonya, ditulis kalau sudah. Lanjut ke sini. Contoh soal penurunan tekanan osmosis, bukan penurunan, ini tekanan osmosis. Sebanyak 4,9 gram asam fosfat sama 4,9 asam fosfat H3PO4 ini sama apa enggak nih? Sama. Dengan MR-nya 98 dilarutkan dalam air dan membentuk larutan bervolume 100 ml pada suhu 27. Nah, ini bedanya. Ini membentuk larutan bervolume 100 ml. Nah, sudah bervolume 100 ml berarti ini sudah berkaitan dengan mililiter, berkaitan dengan molaritas. Kalau tadi di depan massa, gram, berarti berkaitan dengan molaritas. Pada suhu 27 ya, R-nya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Itulah tekanan osmosis larutan tersebut jika diketahui alfanya sama dengan 0,4. Sama perhitungan perhitungan ini tekanan osmosis untuk larutan non elektrolit ini kan pakai rumus MRT tanpa I, karena elektrolit ya ada I-nya. Hitung dulu I-nya. I-nya adalah 1 plus N1 alfa. 1 N-nya ada berapa? H3PO4 tadi sudah dihitung, N-nya ada 4. 4 dikurangi 1 kalikan alfanya ini 0,4, ini dapat 2,2. I nya 2,2 masuk ke sini sebagai faktor pengalih. Lalu suhunya ini 27 derajat Celcius, jadikan Kelvin, hasilnya 300 Kelvin. Lalu R ini tetapan sudah ini 0,082. Tinggal M nya adalah molaritas, konsentrasi molar, berarti hitung lagi pakai ini nih. M sama dengan massa terlarut bagi MR kan sibur per V, volume larutan. Massanya dicampur 4,9 gram. MR nya ini adalah 98. 1000 volume larutannya, jadinya ketika sudah kecemplungan 4,9 gram asam fosfat, volumenya dihitung 100 ml, masuk sini. Hanya dihitung pakai kalkulator, ketemu 0,5 molar. 0,5 masuk ke sini. Dikalikan dapat angka 27,06 atmosfer. Jadi larutan 100 ml ini pada suhu 27 derajat Celcius ini kalau kecemplungan asam fosfat sebanyak 4,9 gram, maka larutan itu mempunyai tekanan 27,06 atmosfer. 27,06 atmosfer. Kalau misalkan nanti di sebelahnya ada lagi 100 ml kecemplungan separuhnya ini, maka tekanannya menjadi lebih besar, lebih kecil daripada ini. Lalu kalau dua larutan itu digabung kemudian dipisah dengan serabut bas semi permeabel, maka terjadilah perbedaan tekanan. Karena perbedaan tekanan itu nanti akan ada pergeseran pelarut. Berapa besarnya perbedaan tekanannya itu? Ya sudah, nanti bisa dihitung sendiri berapa pakai konsep yang seperti ini. Ini ya contoh soal 7. Ini silakan dipahami, silakan ditulis, dipahami, diresapi sampai paham. Kalian video di stop saja lalu ditulis. Kemudian kalau sudah ditulisnya, ini latihan soal nomor 3 dan nomor 4.
Berapakah penurunan tekan, atau silakan ditulis saja soalnya ini biar efektif. Soalnya ditulis, dikerjakan. Ini adalah contoh untuk, ini adalah latihan soal untuk contoh 6, ini adalah latihan soal untuk contoh 7. Silakan ditulis, silakan dikerjakan. Sekali lagi ku tulis di selembar kertas, jangan lupa nama dan kelasnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.